Bulan Maulid atau Rabiul Awal adalah bulan yang penuh kemuliaan, karena di bulan inilah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Di bulan ini, umat Islam dianjurkan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sebagai tanda cinta kepada beliau. Selain itu, kita juga bisa memperbanyak membaca Al-Quran, bersedekah kepada fakir miskin, serta memperbanyak doa untuk keselamatan umat Islam. Sebagian ulama juga menganjurkan memperbanyak majelis ilmu dan zikir agar hati semakin dekat kepada Allah. Intinya, amalan di bulan Maulid bukan sekadar memperingati kelahiran Nabi, tetapi juga meneladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Inilah peristiwa alam di luar akal yang terjadi mengiringi lahirnya Nabi Muhammad SAW. Malam-malam mengagumkan dan menakjubkannya mengiringi detik-detik kelahiran Nabi Muhammad. Banyak kejadian ajaib dan luar biasa yang terjadi, baik pada saat-saat sebelum dan sesaat setelah Rasulullah lahir. Pada malam menjelang kelahiran Rasulullah, pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya, sementara pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Ribuan malaikat turun ke bumi, sehingga memenuhi seluruh gunung di kota suci Makkah. Bintang-bintang juga bersinar begitu terang. Burung-burung yang penuh cahaya memenuhi ruangan di rumah Siti Aminah. Pada malam tanggal pertama bulan Rabiul Awal, Aminah mendapatkan kedamaian dan ketentraman dari Allah, sehingga ia merasa begitu tenang dan damai. Pada malam tanggal kedua, Aminah menerima seruan berita dari Allah kalau ia akan segera mendapatkan anugerah yang agung dan mulia. Pada malam ketiga, lagi-lagi Aminah menerima pesan dari Allah bahwa ia sebentar lagi akan melahirkan Nabi paling agung dan paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada malam keempat, suara zikir malaikat terdengar dengan jelas hingga ke telinga Aminah. Memasuki malam kelima bulan Rabiul Awal, Aminah mimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dalam mimpi tersebut, Nabi Ibrahim dalam mimpi meminta Aminah untuk bergembira karena telah mengandung Nabi Muhammad. Pada malam keenam, Aminah melihat cahaya memenuhi sudut-sudut alam semesta hingga tidak ada kegelapan padanya. Pada malam ketujuh, Aminah melihat malaikat ramai-ramai mendatangi rumahnya. Mereka menyampaikan kabar gembira bahwa waktu kelahiran Rasulullah semakin dekat. Pada malam ke-8, Aminah mendengar berita yang menyerukan kepada seluruh penghuni alam semesta untuk berbahagia karena kelahiran Nabi kekasih Allah telah semakin dekat. Pada malam ke-9, Aminah begitu tenang dan damai. Tidak ada rasa susah dan sedih sedikit pun padanya lantaran Allah telah menganugerahi Aminah kasih sayang yang begitu berlimpah. Pada malam ke-10, Aminah melihat kalau tanah Mina dan Khaif bergembira menyambut kelahiran Rasulullah. Pada malam ke-11, Aminah melihat seluruh penghuni langit begitu senang menyambut detik-detik kelahiran Rasulullah. Dan ketika tiba malam ke-12 Rabiul Awal, Aminah melihat langit begitu cerah dan tidak ada mendung sama sekali. Namun kemudian Allah mengutus 4 wanita utama untuk menemani Aminah selama proses kelahiran Rasulullah. Mereka adalah Hawa istri Nabi Adam, Sarah istri Nabi Ibrahim, Asiyah binti Muzahim, dan Maryam binti Imran ibunda Nabi Isa. Setelah kelahiran Rasulullah, banyak peristiwa tidak lazim juga terjadi. Di antaranya arsy bergetar hebat. Seluruh langit dipenuhi cahaya sehingga menjadi sangat terang. Bahkan Ka'bah juga ikut bergetar selama 3 hari karena bahagia menyambut kehadiran Rasulullah SAW. Di bulan Maulid Nabi ini, marilah kita semua bersolawat kepada Nabiullah Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika Halimah membawa Rasulullah yang masih bayi kembali ke desanya dari Mekah, Halimah dan suaminya berhenti untuk berkemah dahulu bersama rombongannya di suatu tempat. Di sana ia menyusui Rasulullah dan bayi yang lain bersamaan. Saat inilah keberkahan dan keajaiban dirasakan oleh Halimah. Biasanya air susunya kering dan sedikit, namun setelah kehadiran Rasulullah, air susunya menjadi melimpah. Begitu pula dengan unta tunggangannya yang tadinya kurus, menjadi sangat gemuk dan memiliki banyak susu, sehingga mereka bisa memeras susu unta tersebut dan dibagikan kepada rombongannya. Lalu paginya, saat mereka kembali ke perkampungan Bani Sa'ad, unta Halimah yang tadinya adalah unta paling lemah dan lambat berubah menjadi unta yang paling cepat. Orang-orang lantas berkata, "Apakah itu untamu yang kemarin? Pelan-pelanlah wahai Halimah." Sungguh kehadiran Rasulullah dalam keluarga Halimah sangat membawa keberkahan.
Seperti inilah kampung yang menjadi saksi bisu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu kecil dan dibesarkan oleh Halimah Syadiah dari bayi sampai umur 4 tahun. Nah, kampung terpencil ini namanya Bani Sa'ad yang jaraknya dari kota Mekah ke Bani Sa'ad kurang lebih sekitar 160 km. Dan suasana perkampungannya seperti ini walaupun terlihat tandus dan gersang, tapi pohon anggur yang ditanam di kampung Bani Sa'ad ini tumbuh subur dan menjadi penghasil anggur terbaik se-Arab Saudi, Masya Allah. Dan anggur yang ditanam di kampung Bani Sa'ad ini, kata orang Arab kualitasnya super malikiyah. Mulai dari anggur hitam dan anggur hijau di perkampungan Bani Sa'ad ini tumbuh subur dan lihat buahnya sampai selebat itu ya. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah lama wafat, tapi keberkahan di perkampungan Bani Sa'ad ini masih terasa sampai saat ini, Masya Allah. Usia 12 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersikeras ingin ikut Abu Thalib dalam perjalanan dagang ke negeri Syam. Meski biasanya beliau pemalu dan tidak pernah meminta dan menuntut. Saat itu, Nabi memegang erat ujung baju Abu Thalib enggan melepaskannya. Kejadian ini membuat Abu Thalib merasa heran. Ia pun masuk ke dalam rumah untuk berbicara dengan istrinya. Fatimah, Muhammad ingin ikut ke Syam. Ini tak biasa baginya. Apa yang harus kulakukan? Jika dia sampai memohon seperti ini, pasti ada alasan besar. Aku rasa bawalah dia. Mungkin ada hikmah yang menanti. Setelah berdiskusi dengan keluarganya Abu Thalib, lalu memutuskan membawa Muhammad bersamanya. Di tengah perjalanan, sebelum tiba di negeri Syam, rombongan dagang Abu Thalib melewati sebuah gereja tua, yang di situ ada seorang pendeta yang bernama Buhaira. Pendeta ini memang dikenal menantikan tanda-tanda kedatangan Nabi terakhir. Dari balik jendela gerejanya, ia mengamati dan memperhatikan setiap kafilah yang lewat. Ketika kafilah Abu Thalib tiba, Buhaira melihat hal yang tidak biasa. Ada segumpal awan yang menaungi kafilah ini, dan pohon sahabi seolah menunduk ke arah rombongan mereka. Nabi Muhammad SAW lahir pada malam yang penuh tanda-tanda luar biasa. Saat itu, bulan gerhana. Malaikat Jibril datang kepada ibunda Aminah berkata, "Wahai Aminah, anakmu yang baru lahir adalah pemimpin umat, pembawa cahaya bagi dunia." Beberapa dekade kemudian, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Malaikat Jibril kembali datang. Malaikat berkata, "Wahai Rasulullah, kini saatnya engkau kembali kepada Tuhanmu." Malaikat maut juga datang dengan penuh penghormatan, menunggu kepulangan beliau. Malaikat Jibril dan malaikat lainnya mendampingi Nabi dalam setiap langkah hidupnya, dari kelahiran hingga wafatnya. Mereka menyaksikan kepulangan Nabi ke sisi Allah dengan penuh rasa hormat. Walaupun Nabi telah wafat, ajaran-ajaran beliau tetap hidup dalam hati umat. Beliau dihormati oleh malaikat dan terus dikenang oleh umat Islam. Kisah kelahiran dan wafat Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita bahwa malaikat senantiasa hadir, memberi kabar gembira saat kelahiran dan menemani beliau saat wafat.